Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kami cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah memasuki bab ketiga pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, pada bab ketiga ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji, atau kalau dalam bahasa Arab yaitu akhlak mahmudah, kebalikan dari akhlak madhmumah atau perilaku tidak terpuji. Anak-anak, dalam perilaku terpuji kita akan belajar berbagai macam contohnya. Yang pertama kita akan belajar tentang perilaku jujur. Apakah jujur itu? Jujur dalam bahasa Arab adalah benar. Karena kata jujur sama maknanya dengan kata asidqu atau sidik, yang mempunyai arti benar atau berkata benar. Kemudian kebalikan dari jujur adalah dusta atau bohong, yang dalam bahasa Arab bisa disebut dengan al-kidhbu atau al-kadzab. Dulu ada nabi palsu namanya Musailamah al-kadzab, atau nabi yang mempunyai nama Musailamah yang suka berbohong mengaku nabi. Kemudian secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara ucapan dan perkataan, kesesuaian antara informasi dengan kenyataan, atau suatu sikap baik yang tidak dicampuri dengan kebohongan. Jadi perilaku jujur ini perilaku yang tidak suka melebih-lebihkan informasi atau tidak mengurangi berita yang dia dapat. Ini jujur. Dan ini sangat dicintai oleh Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini Allah sudah mewajibkan. Jadi perintah Allah dalam Al-Quran itu sebagian maknanya mengandung kekuatan hukum wajib. Maka bagi orang yang beriman dan bertakwa itu syarat mutlak berkata harus jujur. Tidak boleh melebih-lebihkan atau tidak boleh mengurangi informasi dari manapun. Ya. Anak-anak, adapun perilaku jujur yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3. Yang pertama, kita harus jujur kepada Allah. Suatu contoh, kita disiplin sholat kita tepat waktu. Kemudian yang kedua, jujur kepada orang lain, ya, seperti kepada orang tua, guru atau teman. Contohnya, ketika sedang mempunyai janji kita harus menepati. Nah, ini jujur kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, jujur kepada diri sendiri. Dalam hal ini kita jujur pada diri sendiri sebab tahu jujur dan tidaknya hanya diri kita. Contohnya puasa, ya. Puasa anak-anak di dapur tidak ada orang, minum sebanyak-banyaknya, tidak ada yang tahu, tapi yang tahu hanya Allah dan dirimu sendiri. Dan ini adalah jujur pada diri sendiri, ini termasuk salah satu komponen perilaku jujur yang menyebabkan kita menjadi orang-orang terpuji. Kemudian yang kedua, perilaku yang terpuji yang akan kita bahas yaitu perilaku hormat dan patuh. Hormat adalah menghormati atau menyayangi. Adapun patuh adalah taat atau disiplin. Jadi hormat dan patuh itu adalah menghormati dan menyayangi kepada orang lain dengan penuh kedisiplinan, termasuk kepada orang tua dan guru. Yang pertama, kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Maka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan anak-anak untuk selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, amalan yang terbaik, amalan yang paling dicintai, bukan sekedar dicintai tapi paling dicintai. Apakah itu? Yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 sampai 15. Ya. Di situ Allah berfirman, "Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Ya. Surat Luqman ayat 14 sampai 15. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada aku engkau kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembali. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Inilah firman Allah bahwasanya kita wajib menghormati orang tua apapun yang terjadi. Tetapi ketika orang tua kita itu menyuruh ke arah untuk menentang Allah, untuk menuju kemusyrikan, kita wajib menolak. Tetapi tetap dengan cara yang baik. Tidak boleh menolaknya dengan menyakiti kedua orang tua. Kemudian yang kedua, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita di lingkungan sekolah yang mendidik kita dengan berbagai ilmu pengetahuan. Kita harus menghormati dan patuh kepada guru karena atas jasa mereka dengan tidak letih mendidik kita sampai akhirnya kita dapat menulis, membaca, dan menghitung dan mengerti apa saja. Itu secara tidak langsung kita belajar dari guru kita dari TK sampai kita kuliah. Itu jasa guru yang sangat luar biasa. Maka ada beberapa contoh kita harus tahu bagaimana kita menghormati guru kita ya. Contohnya kita memuliakan dengan tidak menghina guru ya. Ada guru gendut dihina, ada guru yang hitam dihina. Itu nggak boleh. Itu karena derajatnya itu mulia setelah orang tua kita. Tidak boleh kita menghina. Berdosa besar. Kemudian mendatangi tempat belajar dengan ikhlas. Kita pergi ke sekolah dengan ikhlas. Kita niatkan ibadah pergi ke sekolah. Setiap langkah kaki kita menuju sekolah. Setiap langkah kaki kita menuju menuntut ilmu. Itu seperti langkah kaki kita menuju surganya Allah. Kemudian memperhatikan guru ketika sedang menjelaskan pelajaran. Jadi ketika guru kita itu ngasih pelajaran, anak-anak tidak boleh ngersulo. Bahasa Indonesianya itu apa? Tidak boleh berhati dongkol, apalagi ngomong sendiri, itu nggak boleh. Kalau dalam tradisi pondok pesantren ini anak-anak kok dongkol dengan kiainya, itu ilmunya tidak barokah ya. Kemudian bertanya kepada guru dengan sikap yang sopan. Tanya sama guru dengan sikap yang sopan, dengan lemah lembut. Jangan sampai kita itu bertanyanya tidak sopan. Ini juga salah satu bentuk tidak hormat kepada guru kita. Kemudian gunakan bahasa yang baik ketika kita berkomunikasi dengan guru kita ya. Jangan sampai guru kita ini tersinggung dengan ucapan kita. Karena ilmu yang kita cari nanti selama kita belajar ya kita pandai tapi tidak barokah. Kemudian berpakaian rapi dan sopan ketika kita belajar ya. Sesuai dengan peraturan sekolah yang sudah disepakati di awal kegiatan belajar mengajar. Jangan sampai kita itu pakaian kita itu membuat guru kita ini
guru kita ini marah ya, karena sudah ada peraturan kok kita melanggar ya. Ini juga mengganggu kegiatan belajar mengajar ya. Ini menyebabkan kita termasuk orang-orang yang tidak menghormati guru dan kita termasuk orang-orang yang berdosa ya. Kemudian yang kita pelajari selanjutnya, kita perilaku saling menghargai kepada sesama manusia. Perilaku saling menghargai kepada sesama manusia. Perilaku menghargai adalah sikap saling memahami dalam kehidupan bermasyarakat yang sering disebut dengan toleransi. Saling menghargai bisa dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Kita juga harus menghargai terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak sebagai makhluk sosial, hidup tidak bisa lepas dari manusia lain. Maka ketika kita itu berinteraksi, atau misalnya di kelas, atau mungkin di keluarga, atau mungkin di kampung, pasti ada perbedaan. Dan perbedaan ini tidak boleh menyebabkan perpecahan, apalagi bermusuhan, tidak boleh. Tapi perbedaan ini kita saling toleransi, saling menghargai. Karena setiap manusia pasti mempunyai perbedaan. Dan perbedaan ini kalau kita atur, kita saling menghargai akan menjadi keindahan yang luar biasa. Anak-anak, hal ini telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda, tapi untuk saling mengenal. Ketika berbeda kemudian mengenal antara satu dengan lainnya. Kemudian kita harus menghargai antar sesama manusia, karena hakikatnya kita diciptakan untuk saling mengenal dalam perbedaan. Nah, contoh-contohnya perbedaan yang harus kita toleransi dan harus saling menghargai. Contohnya kita menghargai keyakinan orang lain. Kemudian menghargai pendapat orang lain, menghargai karya orang lain, kemudian menghargai pendirian orang lain, dan kemudian menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Ini yang wajib kita saling menghormati dan saling toleransi. Kemudian rangkuman yang bisa kita rangkumkan pada bab ketiga ini. Yang pertama, jujur adalah suatu sikap yang menunjukkan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kemudian hormat adalah menghormati atau menyayangi, sedangkan patuh adalah taat atau disiplin. Jadi hormat dan patuh itu adalah menghormati dan menyayangi kepada orang lain dengan penuh kedisiplinan, termasuk kepada orang tua dan guru. Kemudian saling menghargai adalah sikap saling memahami segala perbedaan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat yang sering disebut dengan toleransi. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.